Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 91. Benar saja. Melihat tindakan intim Yvonne dan Dev, banyak pria langsung berkecil hati, dan Billy juga menatap Dev. Dengan kecemburuan di matanya, Dev memperkenalkan Yvonne satu persatu. Saat memperkenalkan Mona, Dev berkata ini adalah putri Paman Sun. Mona, ayahnya dan ayahku adalah kawan seperjuangan. Ketika Yvonne mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa Edward ingin meminta seseorang untuk mencari pekerjaan pada waktu itu. Dan itu pasti ayah Mona. Jadi Yvonne dengan antusias melangkah maju dan meraih tangan Mona. Saudari Mona, sangat cantik. Saya telah mendengar saudara Dev dan Paman Chen menyebut Anda untuk waktu yang lama. Tetapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Antusiasme Yvonne juga membuat Mona tersenyum. Saudari Yvonne, kamu juga cantik. Ini Rico. Kita berada di grup yang sama. Dev menunjuk ke sudut, kata Rico dengan kacamata. Halo. Yvonne tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo. Halo. Wajah Rico langsung memerah. Dan dia dengan lembut mengikuti tangan Yvonne. Melihat Rico seperti itu, membuat semua orang tertawa. Segera, semua orang berkenalan dan mulai bernyanyi dan minum. Dan semua orang mulai menyerang Dev satu demi satu. Memanggang Dev satu persatu. Melihat ini, Yvonne berdiri di depan Dev. Kamu bersulang seperti ini, kakak. Dev akan mabuk sebentar lagi. Aku akan minum bersamamu. Yvonne mengambil segelas bir dan meminumnya. Yvonne memimpin untuk Dev. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan menolak. Menurut pendapat mereka, Yvonne bisa lolos hanya dengan 2 botol bir. Tetapi segera, orang-orang ini tahu bahwa mereka salah. Betapa keterlaluan mereka. Saya melihat Yvonne minum dengan semua orang. Tetapi, dia bahkan tidak terlihat akan mabuk. Dan wajahnya bahkan tidak berubah. Kali ini, semua orang tercengang. Bahkan Dev memandang Yvonne dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah benar-benar dapat minum begitu banyak. Pada saat ini, ada lebih dari 30 botol kosong di kaki Yvonne. Yvonne baik-baik saja, sementara yang lain semua memerah. Dan beberapa dari mereka jatuh. Oke, ayo bernyanyi. Jangan minum sepanjang waktu. Melihat ini, Billy hanya bisa menghentikan semua orang untuk minum. Jika mereka minum, Yvonne akan baik-baik saja. Dan diperkirakan semua orang akan mabuk. Saudari Yvonne, kamu bisa minum terlalu banyak. Mona berkata kepada Yvonne dengan rasa iri dan terkejut di matanya. Yvonne tersenyum. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya bisa minum. Kakak, kamu terlalu baik. Jika aku memiliki peminum dan minumanmu di masa depan, aku melihat siapa yang berani bersaing denganku. Ivana juga duduk dengan Yvonne dan berkata dengan kekaguman, Saudari Ivana, kamu juga bisa berlatih alkohol sebanyak ini. Aku akan mengajarimu lain hari. Hanya
Untuk nama marga kita berdua. Itu karena takdir. Yvonne berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Yvonne benar-benar pandai berkomunikasi. Dalam waktu singkat. Ketiga, wanita itu telah menjadi teman baik yang dapat berbicara tentang segalanya. Yvonne, kamu cantik dan memiliki temperamen yang baik. Mengapa kamu menyukai Dev? Ketika saya melihat Dev, dia terlihat seperti tikus besar yang menjengkelkan. Ivana juga minum anggur dan berkata kepada Yvonne tanpa rasa malu. Dev duduk sendirian, tidak bernyanyi, tidak minum, dan kadang-kadang mengucapkan beberapa patah kata kepada Rico. Sepertinya agak tidak pada tempatnya. Saudari Ivana, sebenarnya, saudara Dev adalah orang yang baik. Kami telah bersama sejak kami masih muda. Mungkin Anda tidak akrab dengannya. Yvonne juga tidak marah, hanya menjelaskan dengan ringan. Melihat Yvonne mengatakan ini, Ivana tidak ingin meremehkan Dev lagi. Jadi, dia mengambil mikrofon dan berkata, ayo nyanyikan sebuah lagu. Bab 92. Yvonne tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga bernyanyi. Kelas 1. Suaranya tidak berbeda dari aslinya. Kali ini, banyak pria menjadi iri pada Dev, terutama Billy, yang menatap Yvonne dengan mata yang semakin panas. Tetapi Mona hadir, dan dia tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Dengan nyanyian Yvonne, suasana di seluruh ruang pribadi hampir mencapai puncaknya. Dan semua orang pusing dan melompat. Rico juga menuangkan beberapa cangkir. Pada saat ini, wajahnya merah dan dia berdiri dan melompat. Bersamanya, hanya Dev yang duduk sendirian di sudut, menonton dengan tenang. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria parubaya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh dua pengawal berjas di belakang. Pria parubaya itu melihat seseorang tiba-tiba masuk. Semua orang berhenti dan melihatnya dengan bingung. Yvonne juga meletakkan mikrofon di tangannya. Mata pria parubaya itu sedikit kabur. Wajahnya memerah. Dan dia jelas minum terlalu banyak. Setelah menerobos, dia melirik semua orang di ruang pribadi dan mengangkat mulutnya. Ternyata banyak telur melon mentah. Siapa itu? Barusan, lagu yang saya nyanyikan cukup bagus. Biarkan saya menyanyikan dua lagu di kamar pribadi bersama saya. Kata-kata orang parubaya membuat semua orang saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang berani bersuara. Jelas bahwa orang parubaya ini bukan orang biasa, dan geng mereka hanya pencari nafkah. Tetapi tidak satu ada di sana berani memprovokasi. Melihat tidak ada yang berbicara, pria parubaya itu mengalihkan perhatiannya ke Yvonne. Ivana mengikuti ketiga gadis Mona, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. Tiga anak ayam semuanya baik-baik saja. Bawa mereka bertiga ke kamar pribadiku. Pria parubaya itu berkata, mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke tiga gadis. Dan dua pengawal di belakangnya berjalan mendekat. Ini membuat mereka bertiga ketakutan. Dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur lagi dan lagi. Dan Billy melangkah maju dengan wajah yang agak jelek dan berdiri di depannya. Sekarang hanya ada status tinggi di sini. Jika dia tidak muncul saat ini, dia akan ditertawakan.
Belum lagi, Mona masih pacarnya. Bagaimana saya bisa melihat pacar saya dibawa pergi? Tetapi saya acuh tak acuh. Tuan ini, siapa kamu? Kami di sini hanya untuk bernyanyi dan bersantai. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan penyanyi pengiring. Billy berkata kepada pria parubaya itu, tidak masalah jika saya bernyanyi dengan Anda. Saya memberi Anda uang. Apakah Anda tidak merasa malu ketika Anda datang ke tempat semacam ini dan hanya berani memesan bir? Biarkan ketiga gadis kecil itu bernyanyi untuk saya. Dan saya akan pesan beberapa botol Lafite untukmu. Pria parubaya itu melangkah maju dan menepuk wajah Billy. Tindakan pria parubaya itu dapat digambarkan sebagai tidak terlalu berbahaya dan sangat menghina. Ini untuk memperlakukan Billy sebagai anak kecil. Billy marah dan mendorong pria parubaya itu, hampir membuat pria parubaya itu jatuh. Begitu dia mendorongnya, Billy menyesalinya. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Sial, dorong aku. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Kalahkan dia, untukku. Setelah itu, kedua pengawal itu bergegas menuju Billy, yang cukup membuat Billy takut melihat bahwa pihak lain akan bergerak. Yang lain tidak peduli untuk takut dan mengambil botol anggur dan berdiri bersama Billy. Bagaimanapun, Billy adalah manajer mereka dan sekarang adalah waktu untuk menunjukkan mereka loyalitas. Hanya ada 3 orang di sisi lain. Dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, mereka pasti akan dapat mengalahkan satu sama lain. Ketika kedua pengawal melihat ini, mereka semua tertegun sejenak. Mereka tidak berpikir bahwa orang-orang muda ini benar-benar bersatu. Untuk sementara waktu, kedua pengawal itu tidak berani melakukan apa-apa. Pada saat ini, Billy merasa sangat bahagia dan melihat bahwa kedua pengawal itu tidak berani melakukan apa pun. Dia segera melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka keluar dari sini sekarang. Dan saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Bab 93. Apakah dia masih laki-laki? Ketika pria parubaya botak melihat ini, matanya sedikit menyipit. Tetapi ketika dia melihat kerumunan, mereka semua terpana. Tunggu aku. Laporkan namamu jika kamu memiliki kemampuan. Dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Nama saya Billy dan saya menunggu Anda di sini. Apakah menurut Anda, saudara laki-laki saya, vegetarian? Pada saat ini, Billy merasa seperti orang besar di Tao. Dan perasaan itu menyegarkan. Bagus, bagus, bagus. Pria parubaya itu mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, berbalik, dan pergi dengan 2 pengawal. Setelah pria parubaya itu pergi, Billy merasa sangat bahagia. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Manajer Cui terlalu bagus. Dengan tendangan itu, barusan pihak lain bahkan tidak berani kentut. Manajer Cui barusan seperti itu. Mereka yang tidak tahu itu mengira itu adalah kakak tertua di jalan. Manajer Cui luar biasa. Saya ragu apakah manajer Cui pernah berada di jalan. Sekelompok orang memuji Billy satu demi satu, yang membuat Billy pergi ke surga. Billy bangga dalam hatinya. Tetapi dia berpura-pura ringan dan berkata semua, terserah semua orang untuk mendukung saya. Karena saudara-saudara cukup menarik. Saya tidak bisa pelit. Hari ini, Billy, kali ini saya akan melayani beberapa botol Lafite. Kakak coba. Semuanya luar biasa. Hidup manajer Cui
Ketika semua orang mendengar Lafite, mereka semua berteriak kegirangan. Anda pasti tahu bahwa pekerja migran seperti mereka jarang minum anggur jenis ini. Billy, ayo pergi. Jika pihak lain benar-benar meminta seseorang untuk datang, itu akan merepotkan. Mona membujuk Billy. Pada saat ini, Billy menggunakan kemabukannya dan begitu banyak orang untuk mendukungnya. Bagaimana dia bisa takut pada pria parubaya botak itu? Jangan khawatir, Mona. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu takut. Billy menepuk dadanya dan berkata, Manajer Cui, saya mendengar bahwa KTV ini adalah toko aula harimau yang dijalankan oleh Yansen Lin. Kami baru saja bertengkar. Apakah itu? Seorang karyawan berkata, dengan hati-hati. Aku khawatir. Aku sangat mengenal Yansen Lin. Jangan khawatir. Billy melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Ketika Mona mendengar bahwa itu adalah toko Yansen Lin, dia segera santai dan berkata, karena ini adalah tempat Tuan Harimau, mudah ditangani. Billy sangat akrab dengan Tuan Harimau, dan akun eksternal perusahaan saya hanyalah sepatah kata dari Billy. Tuan Harimau membantu untuk datang. Kata-kata Mona segera membuat semua orang memandang Billy dengan kagum. Akan luar biasa mengetahui kaisar bawah tanah di Hongcheng. Tetapi dia bisa pamer seumur hidup. Manajer Cui sangat tertutup. Dia benar-benar mengenalnya bahkan dengan Tuan Harimau. Karena kita tahu Tuan Harimau, maka kita masih takut pada bola. Jika pihak lain berani datang, dia akan menangis dan memanggil ibunya. Ayo minum. Dengan manajer Cui di sini yang berani memprovokasi kita. Mendengar bahwa Billy mengenal Yansen Lin, orang-orang ini menjadi lebih sembrono. Dev duduk di sudut. Mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis. Tampaknya Billy ini tidak menderita. Dan dia selalu hidup dalam mimpinya. Kenapa kamu tertawa? Kamu masih memiliki senyum di wajahmu. Lelaki tua itu akan membawa kita pergi. Sekarang, kamu sangat ketakutan. Yvonne adalah pacarmu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri. Jenis apa? Laki-laki, kan? Tertawalah. Melihat Dev duduk di sudut. Sambil tertawa, Ivana segera menegur dengan ketidakpuasan. Ya, apakah dia masih laki? Pacarnya akan dibawa pergi. Dan dia menutup mata. Jika manajer Cui tidak maju, kamu akan dikhianati hari ini. Dan Rico ini, yang tidak berani bergerak sambil duduk, tidak memiliki tulang punggung. Semua orang mulai mengkritik Dev dan Rico, satu demi satu. Bagaimanapun, mereka hanya duduk di sana dan tidak bergerak. Bab 94. Dev tahu bahwa dia tidak perlu bergerak. Dan Rico benar-benar terlalu takut untuk bergerak. Oke. Abaikan kedua pengecut ini. Keluar dan minta Lafite. Ayo minum. Billy melambaikan tangannya dan berkata, segera seseorang keluar untuk meminta minum. Sementara yang lain menatap Dev dan Rico dengan dingin. Dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat ini, di kantor manajer umum dinasti KTV, pria parubaya botak itu berada di dalam dengan dua pengawal. Dekorasi kantor sangat mewah. Seorang pria dalam setelan tunik duduk di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter. Di belakang pria itu berdiri seorang gadis mengenakan congsam. Ujungnya terbuka ke pinggang, memperlihatkan kulit putih dengan tebal. Riasan di wajahnya menekan
Kepalanya untuk pria berjas tunik. Pria berjas tunik ini adalah Chuck Howe, manajer KTV dari dinasti ini. Dan dia juga tangan kanan Yansen Lin. Jika tidak, Yansen Lin tidak akan menyerahkan KTV ini kepadanya. Bos Qian, apa yang membuatmu marah? Menemukanku di sini. Hou Chunlei setengah menyipitkan matanya dan bertanya dengan ringan. Manajer Hou, KTV dinasti Anda terlalu berantakan. Baru saja sekelompok pemuda yang tercengang benar-benar memukuli orang saya. Sekarang saya masih memiliki jejak yang jelas pada orang-orang saya. Bos botak itu menunjuk ke salah satu pengawalnya dan berkata, ada juga jejak kaki yang terlihat jelas di perut pengawal itu. Apakah ada hal seperti itu? Chuck membuka matanya dan duduk tegak. Siapa pihak lain? Apakah Aula Naga Api? Dari sudut pandang Chuck, hanya orang-orang dari Aula Naga Api yang berani membuat masalah dengan mereka. Tidak terlihat seperti itu. Itu hanya sekelompok anak muda. Saya mendengar beberapa gadis di kamar pribadi mereka bernyanyi dengan baik. Saya ingin membawa mereka ke kamar pribadi saya untuk menyanyikan 2 lagu. Tetapi saya tidak berpikir bahwa ini orang akan berani melakukannya. Mata Bos Qian berkilat dengan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saya melihat bahwa ini adalah tempat Tuan Harimau. Jadi saya datang dan berkata kepada manajer Hou, jika manajer Hou tidak melakukannya, maka saya akan menemukan seseorang sendiri. Dan kemudian manajer Hou, jangan salahkan saya, itu hanya sekelompok anak kecil. Mengapa Bos Qian marah? Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Qian. Chuck berkata dan berteriak ke arah pintu Bram. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah garang dan tato di lengannya masuk. Kakak Hou, teriak Bram dengan hormat. Seseorang membuat masalah di KTV barusan. Anda dapat mengikuti Bos Qian untuk melihat apakah Anda tidak membunuh siapa pun baru-baru ini. Tuan Harimau telah berbicara. Mari tetap rendah hati. Chuck memerintahkan Bram. Itu siap Kakak Hou. Bram mengangguk. Manajer Hou, terima kasih banyak. Bos Qian membungkukkan tangannya pada Chuck. Bos Qian sangat sopan. Saya marah kepada saya. Tentu saja saya harus mengurusnya di masa depan. Bos Qian hanya akan mengurus bisnis saya. Chuck tersenyum ringan. Segera, Bos Qian membawa Bram ke kamar pribadi, tempat Dev dan yang lainnya berada. Diikuti oleh lebih dari selusin preman KTV. Di ruang pribadi saat ini, Billy dan yang lainnya sedang minum latte. Semuanya memerah dan berteriak dengan penuh semangat. Ketika tiba-tiba pintu ditendang terbuka, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa pria parubaya botak yang membawa mereka kembali. Mereka semua menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Lagi pula, ada lebih dari selusin orang di belakang pihak lain kali ini. Dan mereka semua tampak garang. Bos Qian, siapa yang baru saja menggerakkan tangannya? Bram bertanya pada Bos Qian. Bos Qian terus berkata kepada Billy, itu dia. Anak ini memukuliku. Bram melirik Billy, lalu melihat sekeliling, dan segera tahu bahwa orang-orang ini adalah orang biasa. Tidak hanya di jalan kamu baru saja memukuli orang Bos Qian. Bram bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke Billy. Melihat wajah Binzi dan tato di tubuhnya, Billy sedikit takut. Tetapi dengan kekuatan anggur, Billy mengangguk. Ya, saya memukulinya. Mereka menggertak pacar saya.
Bab 95. Tidak ada yang berani menolak. Bram melihat bahwa Billy benar-benar mengakuinya secara langsung. Tetapi dia sedikit terkejut. Dia memandang Billy dari atas ke bawah dan berkata, "Kamu memiliki bakat. Kamu berani bertindak. Dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sekarang pergilah ke berlutut dan meminta maaf kepada Bos Qian. Hari ini sudah berakhir." Ketika dia mendengar bahwa dia diminta untuk berlutut, Billy akan setuju, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Biarkan aku berlutut untuknya. Itu tidak mungkin. Dialah yang memprovokasi kita terlebih dahulu." Melihat penolakan Billy, wajah Bram tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada yang berani menolak kata-kataku. Dengan mengatakan itu, Bram tiba-tiba menembak, meraih kerah Billy secara langsung, dan mengangkat Billy. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Billy, mereka semua pengecut ketika melihat selusin preman yang menatap Bos Qian di belakangnya. Billy, Mona melihat bahwa pihak lain benar-benar bergerak, dan segera berteriak dan bergegas, "Biarkan dia pergi. Ayahku adalah Derry Sun, dan kami adalah karyawan PT Harian Kimia milik keluarga Su." Mona berusaha keras untuk menghentikan tangan Bram, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Bram tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Billy memerah. Napasnya mulai sulit. Matanya bulat. Dan mulutnya terbuka lebar. Ketakutan akan kematian menghantuinya terus-menerus. Melihat Billy seperti itu, Mona sangat marah. Dan terus berteriak, "Ini adalah wilayah Tuan Harimau. Dan kamu berada di wilayah Tuan Harimau. Tuan Harimau tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Begitu suara Mona jatuh, ekspresi Bram sedikit berubah. Alisnya berkerut, dan tangannya terlepas. Uhuk-uhuk. Setelah Billy dibebaskan, dia terbatuk keras dan terengah-engah. "Billy, kamu baik-baik saja?" Mona bertanya dengan khawatir. Yang lain melihat bahwa Bram mendengar Tuan Harimau dan segera melepaskannya. Berpikir bahwa Bram sangat takut pada Yansen Lin. Jadi mereka berteriak, "Manajer kami Cui dan Tuan Harimau sangat akrab. Jika Anda berani menyentuhnya, Tuan Harimau tidak akan memaafkanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, jika manajer kami Cui mengatakan sepatah kata pun, maka Yansen Lin harus patuh." Baru kemarin, manajer kami Cui hanya membuat panggilan telepon, dan kemudian Yansen Lin pergi untuk membantu dan meminta akun segera. Jika Anda memprovokasi manajer Cui, tunggu saja untuk mati. Orang-orang di departemen penjualan di bawah Billy mengetahui bahwa pihak lain takut pada Yansen Lin, mulai berteriak satu persatu, meniup Billy ke langit. Setelah Dave di sudut mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sedikit. Orang-orang bodoh ini, semakin dia mengatakan ini, semakin dia mendorong Billy ke ambang kematian. Ketika Billy mendengar bahwa orang-orang ini menggembar-gemborkannya tanpa pandang bulu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak sabar untuk memarahi orang-orang ini dengan keras. Mendengarkan kata-kata semua orang, wajah Bram menjadi semakin jelek, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Meskipun Chuck menyuruhnya untuk tidak membunuh orang, tetapi orang-orang ini menggertak atas nama Tuan Harimau. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat wajah Bram semakin jelek, kelompok Billy mengira mereka takut, dan mereka semua menjadi bangga.
Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Keluar sekarang. Jika kami memanggil Tuan Harimau, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Mona juga mengikuti Bram dengan wajah bangga. Diam. Tutup mulutmu. Billy berteriak pada Mona. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak mengenal Yansen Lin sama sekali. Dan dia bahkan belum pernah bertemu Yansen Lin.